A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat misteri berkabut episode yang ke-8. Selamat mendengarkan. Saat itu pertempuran dua orang yang berilmu tinggi masih berjalan dengan sengitnya. Sehingga semilingnya angin dari pepohonan perdu itu pun tidak mempengaruhinya. Bahkan ketika matahari mulai memanjat semakin tinggi, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit dan seru. Kedua orang itu belum juga mempergunakan senjatanya. Kiai Tunggulabang masih berusaha untuk mengalahkan Ki Sudiro atau dengan nama lain Kelarat Kuning dengan kemampuannya. Namun ternyata Ki Sudiro tidak dengan mudah dikuasainya. Dengan tangkasnya, Ki Ramegati atau Kiai Tunggul Ireng berloncatan menyerang lawannya. Semakin lama semakin cepat, ayunan tangannya rasa-rasanya menjadi semakin berat. "Kenapa kau tidak mempergunakan senjatamu, Sudiro?" bertanya Ramegati. Namun jawaban Ki Sudiro membuat telinga lawannya itu menjadi merah. "Untuk menghadapimu tidak perlu memakai senjata, karena tanganku ini lebih tajam dari pedang yang tajam sekalipun." Ramegati menggeram, namun tangannya bergerak berputaran dan dilanjutkan menebas dengan cepatnya. Ush! Jari-jari tangannya merapat melurus menusuk lambung Ki Sudiro. Ush! Tapi Kelarat Kuning atau Sudiro dengan tangkas berloncatan menghindari serangan Kiai Tunggul Ireng. Bahkan dengan tiba-tiba saja kakinya bergerak berputar menyambar kening lawannya. Namun Ramegati atau Kiai Tunggul Ireng orang yang berkemampuan tinggi pula. Ketika kaki lawannya menuju keningnya, ia pun telah mengerahkan kemampuannya yang tertinggi. Namun Ki Sudiro pun telah meningkatkan kemampuannya juga, sehingga mampu mengimbangi kecepatan gerak Ramegati. Dengan demikian pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ternyata Ramegati masih memiliki ilmu simpanan yang berdebarkan. Sebagai seorang pemimpin padepokan dan sudah dipercaya oleh Ki Ronggo Ranutirjo untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, maka ia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh lawannya. Oleh karena itu, maka sejak kemudian Ramegati telah mengeterapkan ilmu simpanannya. Kelarat Kuning yang melihat Ramegati itu berdiri tegak di atas kedua kakinya, lalu tangan kanannya diangkat, maka ia pun telah mempersiapkan diri pula untuk menghadapi lontaran ilmu yang sudah diduganya itu. Sejenak kemudian terlihat dari telapak tangan Ramegati telah meloncat lidah api berwarna kebiru-biruan yang menyambar lawannya bagaikan kilat dengan dahsyat. Ush! Ki Sudiro atau Kelarat Kuning yang sudah bersiap untuk menghadapi serangan lidah api dari lawannya itu, ia telah meloncat menghindar. Hempasan lidah api kebiru-biruan yang nampaknya hanya seleret kecil itu ternyata telah mengejutkan Ki Sudiro. Seleret lidah api yang tidak mengenainya itu telah menghantam batu cukup besar, sehingga mengakibatkan timbulnya sebuah ledakan. Deblong! Batu sebesar anak kerbau itu pun pecah berhamburan ke udara, lalu runtuh di sekitar area pertempuran. Beberapa orang yang ada di sekitarnya telah meloncat menjauhi untuk menghindari seruntuhan pecahan batu yang berhamburan tersebut. "Dedemit Nalas, dari mana kau mendapatkan kemampuan bergerak secepat itu?" geram Ramegati. "Namun kau jangan berbangga dulu meskipun kau mampu menghindar. Tetapi akhirnya petirku akan menghancurkan tubuhmu."
Ki Sudiro itu tertawa mendengar pertanyaan lawannya. Kemudian katanya, apakah kau lupa dengan parapanku Ramegati? Maksud parapanmu Klarap atau cicak yang bersayap itu? Berkata Ramegati. Tetapi Kusduro tidak menjawab. Ia sadar bahwa lidah api berwarna kebiru-biruan itu benar-benar akan dapat membakar tubuhnya, bahkan menghancurkan tubuhnya. Namun sebelum hal itu menimpa dirinya, ia tentu akan berusaha mencegahnya. Ramegati, apakah kau benar-benar ingin melumatkanku dengan permainan petirmu itu? Meskipun kau mampu menghancurkan batu, namun batu itu hanya benda mati yang tidak bisa bergerak. Tetapi Ramegati itu tidak sama sekali tidak mendengarkan perkataan Ki Sudiro. Ia sekali lagi mengangkat tangannya, lalu terlihat seleret lidah api yang kebiruan meloncat menyambar lawannya. Tetapi Kusdiro itu pun cukup tangkas. Dengan kecepatan yang sangat tinggi bagaikan terbang, ia pun telah meloncat dan berguling di tanah lalu melenting berdiri. Namun sekali lagi tanah tempat yang semula Ki Sudiro beca itu bagaikan meledak dan menghamburkan gumpalan-gumpalan tanah ke udara. Putut Sawung Wiring melihat pemimpinnya telah melepaskan ilmu pamungkasnya, telah membuatnya bangga. Karena menurutnya tidak ada orang yang mampu melepaskan diri dari serangan ilmu gurunya itu. Menurut pengertian Putut Sawung Wiring yang terlontar dari tangan Ki Tunggul Ireng atau Ramegati merupakan inti dari arus angin yang dahsyat yang kemudian menggumpal menyatu, lalu memadat menjadi lidah api yang menggetarkan. Tapi Putut Sawung Wiring itu terkejut ketika menyaksikan lontaran ilmu Ramegati yang mengarah lawannya tersebut. Ternyata mampu dihindarinya. Meskipun kemudian gurunya mengulangnya, tetapi ilmu yang ia anggap tidak ada bandingnya ternyata tidak mampu menyentuh sasarannya. Ramegati sendiri menjadi semakin marah. Namun karena kemarahannya menyebabkan bidikan ilmunya menjadi tidak terarah. Sementara itu, di sisi lain, Ki Prawito sudah bersiap menghadapi lawan-lawannya. Ia pun sudah siap untuk mengambil sikap untuk mati dengan membawa korban bersamanya. Ki Dirgo menggeram melihat Ki Prawito yang melangkah surut untuk bersiap diri. Ia pun tidak menunggu lama dan sejenak kemudian Ki Dirgo meloncat menyerang Ki Prawito. Selagi lawannya itu baru bersiap diri. Ki Prawito memang terdorong beberapa langkah belakang. Namun ia segera memperbaiki diri. Tanpa disadari oleh Ki Dirgo, ia telah melenting sambil mengayunkan pedangnya ke arah Ki Rangka yang tidak jauh darinya. Ush! Ki Rangka yang tidak menduga diserang dengan tiba-tiba itu pun terkejut. Sehingga ia terlambat menghindar dan akibatnya dadanya terkena senjata Ki Prawito. Ki Rangka berdesis menahan sakit lalu terhuyung-huyung. Meskipun ia masih berusaha untuk berdiri tegak, tetapi akhirnya tubuhnya pun harus terbanting jatuh dan tidak bangun lagi. Ki Dirgo menggertakkan giginya melihat kawannya sudah tergeletak di tanah dan sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan kawannya yang lain sudah terluka di lambungnya serta tidak mampu melanjutkan pertempuran. Demi alas, geram Ki Dirgo lagi. Ternyata kau memang luar biasa, Kisana. Kau telah mampu mengalahkan kawan-kawanku. Namun kau tidak akan melawanku. Meskipun kau berbekal ilmu yang mumpuni. Sambung Ki Dirgo yang berwajah garang itu. Dalam pada itu, Ki Prawito tidak lagi dicemaskan oleh kemungkinan akan terdesak.
karena kali ini ia hanya berhadapan satu lawan satu. Yang sekarang harus dikerjakan olehnya adalah mengalahkan Ki Tirgo yang sombong dan kasar itu. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk menghentikan Ki Tirgo hanyalah menghilangkan dari muka bumi. Maka dengan demikian Ki Prawito telah mengerahkan segenap kemampuannya. Ia tidak akan lagi memberi kesempatan kepada Ki Tirgo sehingga membuat Ki Tirgo pun harus berloncatan mundur untuk menghindari serangannya. Apakah orang ini sudah kerasukan demit darah es itu? Ki Tirgo menggeram di dalam hatinya. Namun sebenarnya bahwa ia telah menjadi semakin terdesak. Demikianlah pertempuran yang sengit itu sudah mulai terlihat jelas. Apakah yang akan terjadi? Ki Tirgo sama sekali tidak tertawa lagi. Bahkan wajahnya pun menjadi tegang. Namun ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu melawan badai kemarahan Ki Prawito. Senjata Ki Prawito semakin lama terasa semakin dekat dengannya. Setiap senjata itu menyambar. Seakan-akan terasa sentuhan angin yang menerpa tubuh Ki Tirgo. Tetapi ketika Ki Prawito semakin mendesak, yang menyentuh tubuh lawannya bukan sekedar angin dari ayunan senjatanya, namun kemudian Ki Tirgo itu berdesis ketika sesuatu telah menyubek kulitnya. Ternyata kulit lengannya sudah terluka oleh pedang Ki Prawito. Tian, geram Ki Tirgo. Tidak ada jalan lain yang dapat kau tempuh kecuali kematianmu, demit alas. Ki Prawito tertawa saja. Namun serangannya semakin cepat dan selalu mengarah tempat yang mematikan. Ki Tirgo memang menjadi semakin cemas. Betapapun kemarahannya sampai ke ubun-ubun, tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa darah telah menitik dari lengannya. Betapapun ia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, namun akhirnya Ki Tirgo itu terdorong ke belakang dengan napas yang sudah terengah-engah. Dan kembali senjata Ki Prawito telah melukanya. Melihat Ki Tirgo sudah terdorong surut dengan luka-lukanya. Saat itu Ki Prawito tidak membiarkan lawannya itu memperbaiki kedudukannya. Maka dengan tangkahnya ia memburu lawannya. Senjatanya terjurus mengarah dada Ki Tirgo. Namun Ki Tirgo masih berusaha menangkis serangan itu. Di saat terjadi benturan senjata. Namun tenaga Ki Tirgo ternyata benar-benar sudah banyak terkuras. Dan kecepatan itu tidak disia-siakan oleh Ki Prawito. Dengan cepat ia bergeser ke depan, lalu senjatanya diputar. Setelah sekali diayunkan, maka pedangnya telah merobek lampunya. Aduh! Ki Tirgo terdorong surut. Wajahnya yang merah menjadi semakin memerah. Namun sejenak kemudian wajah itu menjadi putih bagaikan kapas. Kakinya tidak lagi mampu berdiri tegak dan gemetar. Sementara tangan yang menggenggam pedangnya pun semakin lama menjadi semakin menunduk. Namun dalam pada itu, Ki Tirgo masih berteriak dengan suara bergetar. Kau akan menyesal dengan ikut urusanku. Ki Prawito hanya diam sambil memandangi lawannya yang kemudian jatuh tersungkur. Akan tapi masih terdengar umpatan kasar dari mulut Ki Tirgo. Meskipun suaranya semakin lama, semakin pelan hingga tidak terdengar lagi. Ki Prawito menarik napas dalam-dalam. Ketika lawannya itu terdiam, tarikan napas Ki Tirgo yang terakhir ternyata merupakan akhir dari hidupnya dengan beberapa goresan luka di tubuhnya. Kematian Ki Tirgo membuat
kawannya yaitu Ki Sarpa menjadi berputus asa. Ia pun juga sudah terluka sehingga untuk menyelamatkan diri sudah tidak mampu lagi. Apalagi orang yang diandalkan sudah tidak dapat bangun untuk selamanya. Sementara itu, Ramegati yang ingin segera membunuh Ki Sudiro ternyata tidak mampu melakukannya. Serangan dengan sambaran ilmunya yang bagaikan petir dan berdebarkan itu tidak mampu mengenai sasarannya. Semakin menghentak-hentak kemarahan Kiai Tunggul Ireng ataupun Ramegati di dalam dadanya. Tetapi ia benar-benar tidak mau berhenti. Semakin lama serangannya menjadi semakin sering hingga susul menyusul. Betapapun Ki Sudiro memiliki kemampuan untuk menghindari serangan itu. Tetapi jika sambaran lidah api yang kebiru-biruan itu terus-menerus menyerangnya, maka Ki Sudiro itu pun mengalami kesulitan juga. Lalu Ki Sudiro harus meloncat berguling, kemudian melenting berdiri, namun menjatuhkan dirinya lagi. Tapi ketika Ki Sudiro sedang menghindarkan diri dari serangan Kiai Tunggul Ireng yang saling susul menyusul, di sisi lain Kiai Argajati bersama Cantrik yang termasuk dalam kelompok Ramegati dengan diam-diam telah meninggalkan area pertempuran menuju ke tempat Sandilaga. Namun Putut Saungwiring tetap berada di pinggir arena pertempuran sambil mengamati pertempuran antara gurunya dengan Ki Sudiro, di mana saat itu gurunya sudah tergeletak. Demikianlah episode 8 cerita silat misteri berkabut, dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.